sorry. Sini, loh. Udah. Ya, intinya semua ini akan saya hadapi dengan gentleman. Dan maju. Pak, ini dikemanain ya Pak? Iya. Pak, Langsung dipakai beli kemana? Beli ditahan di mana beli? Beli gimana Beli langsung ditahan terus pakai rompi. Mbak Nora gimana? Bakal tinggal di Jakarta dulu kan Nora. Mbak Nora. Kabel. Reporter pun hilang. Pak Sugeng mana Pak Sugeng? Mbak Nora, ini gimana suaminya pakai tahanan? Lagi. Iya. Ini kabel cabut nih. Oke nggak apa-apa deh. Nanti kita ikut mobil lagi satu. Ada tim Kabel. Mana lagi satu? Beli murah. Turun dikit lagi Pak Bima. Mama nggak bertemu kan? Iya Pak. Tuh. Oke. Ya. Rekan-rekan media yang saya hormati dan sahabat-sahabat saya juga. Pada hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerima penyerahan tersangka, berkas perkara dan barang bukti yang dikenal sebagai tahap 2 terhadap tersangka atas nama IGD Aryastina alias Jering SID. Pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 15 sampai proses berjalan selesai baru saja. Sahabat-sahabat wartawan telah mengikuti. Telah dilaksanakan penyerahan tersangka, berkas perkara dan barang bukti dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, yaitu mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dengan tersangka yang sudah kita sebutkan tadi, IGA alias Jering dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum, jaksa penelitinya, yang selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan secepatnya. Dan kemudian tersangka disangkakan melanggar pasal 27 ayat 4, junto pasal 45 ayat 4 atau pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi tersangka tadi didampingi oleh penasihat hukumnya. Dan selanjutnya setelah tahap 2, jaksa berpendapat untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, mulai hari ini, di rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya. Hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHP. Demikian yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Oke. Alasan ditahan tentu alasan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP. Ada alasan subjektif, itu tentu ada di jaksa penuntut umumnya, jaksa meneliti. Alasan objektif antara lain ancamannya 6 tahun. Jadi dimungkinkan untuk dilakukan penahanan. Masuk alasan subjektif dan alasan objektif-nya. Oke. Apalagi di dalam tadi apa aja Pak, mungkin ada pemeriksaan kah atau mungkin hanya saja? Terima kasih. Jadi tentu di dalam tahap 2 ini dilakukan pemeriksaan terhadap identitas yang bersangkutan. Itu dilakukan pemeriksaan identitas yang bersangkutan, dilakukan pemeriksaan berkas perkara. Setelah dipastikan semuanya sesuai ketentuan yang berlaku, lengkap, makanya selesai. Itu untuk selanjutnya kita persiapkan limpah ke pengadilan. Pada prinsipnya begini, secepatnya dilimpahkan ke pengadilan. Itu ada prinsipnya. Itu. Ada kemungkinan buat dapat penangguhan penahanan nggak sih Pak kalau udah di kejaksaan seperti ini? Terkait dengan masalah penangguhan penahanan, tentu saat ini kita belum bisa bicara masalah penangguhan penahanan atau tidak. Yang jelas pada saat ini telah dilakukan upaya penahanan. Oke? Mungkin mengakui tindakan atas tersebut di dalam. Nah itu kalau mengenai mengakui atau bagaimana nanti kita lihat di fakta persidangan. Gitu. Nanti kan sidang terbuka untuk umum. Semua bisa menyaksikan persidangan. Masalah daring atau langsung nanti itu ada di pengadilan. Tentu majelis hakim yang menentukan. Kita tidak bisa
berbicara masalah mungkin atau tidak mungkin, karena semua itu harus lihat nanti pada saatnya itu kondisinya bagaimana di lapangan. Sahabat-sahabat wartawan tahu bahwa kadang kondisi di lapangan kan berbeda-beda. Saat ini kan sudah level 2 itu. Nah, nanti tentu kebijakan majelis hakim kami akan taat apapun yang akan ditentukan oleh majelis hakim. Oke. Kooperatif sekali. Kooperatif. Saya dapat informasi dari jaksa yang melakukan pemeriksaan tahap 2 yang dikenal sebagai tahap 2 sangat kooperatif. Kami Oke. terima kasih.